Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gina Hastahania dengan NIM 2006094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi zat tunggal dan campuran kelas 5 sekolah dasar. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, subjek dan lokasi, instrumen penelitian, sintaks model, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Di latar belakang ini akan membahas mengenai kondisi ideal, kondisi nyata, dan solusi. Pada kondisi ideal, penerapan model yang tepat mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada pembelajaran IPA, di mana pada abad ke-21 dan tuntutan kurikulum 2013 ini yang menekankan pada keterampilan HOTS atau Higher Order Thinking dan kemampuan siswa dalam proses pemecahan masalah, menuntut siswa untuk memiliki beberapa kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis, yang mana kemampuan berpikir kritis ini dirasa penting dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Seperti yang dijelaskan oleh UNESCO, bahwa pada abad ke-21 diperlukan beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Menurut Tual Fajri dan Harjono pada tahun 2019, berpikir kritis merupakan suatu aktivitas mental dalam kemampuan pengambilan keputusan, lalu menganalisis dan mengatasi sebuah permasalahan melalui proses yang runtut. Sehingga kemampuan berpikir kritis ini mampu melatih siswa dalam proses pemecahan masalah yang mereka temui nantinya. Akan tetapi, pada kondisi nyatanya, kemampuan berpikir kritis siswa masih terbilang cukup rendah, di mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peran siswa yang pasif, dikarenakan pembelajaran yang masih konvensional, lalu pembelajaran yang didominasi oleh metode ceramah, kemudian kurangnya rasa ingin menggali informasi dalam proses penyelesaian persoalannya, dan sistem pembelajaran yang kurang mengasah kemampuan-kemampuan dalam diri setiap individu, terutama kemampuan berpikir kritis, serta penggunaan model yang kurang tepat. Maka, salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi zat tunggal dan campuran kelas 5 sekolah dasar, di mana penggunaan model tersebut dipilih dikarenakan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kelebihan yang dimiliki oleh model discovery learning, di mana model discovery learning ini merupakan model berbasis pada penemuan, sehingga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu mampu melibatkan peran siswa secara aktif, kemudian meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa, kemudian berbasis kerjasama kelompok sehingga menimbulkan rasa bahagia dan rasa ingin tahu, serta dengan pembelajaran berbasis penemuan ini mampu mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri informasi atau pengetahuannya, sehingga nantinya mampu meningkatkan daya pikir yang lebih bertahan lama dalam ingatan. Yang selanjutnya mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti yang pertama, bagaimana penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran. Lalu yang kedua, apakah terdapat peningkatan pada kemampuan berpikir kritis pada siswa? Yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran?
Kemudian, mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menyelidiki berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran, lalu peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, dan yang terakhir mengenai kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method. Mixed method merupakan penelitian yang menggabungkan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, meliputi hasil dan proses yang menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Serta dengan menggunakan desain penelitian yaitu the explanatory sequential, yang merupakan cara pengumpulan data yang dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif. Pada tahap kuantitatif, digunakan one group pretest post-test design untuk menjawab rumusan yang pertama dan kedua mengenai penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Dan pada tahap kualitatif, digunakan angket respon dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, mengenai kendala yang dihadapi siswa dan guru dalam penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran. Subjek yang digunakan adalah siswa kelas 5 SD Negeri Sukasari yang berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Kemudian lokasi yang digunakan adalah SD Sukasari yang terletak di Kecamatan Sukasari, nomor 1 Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada pembahasan selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Pada penelitian ini digunakan 4 instrumen penelitian, di antaranya lembar pretest dan posttest kemampuan berpikir kritis berisikan 20 soal berbentuk pilihan ganda pada masing-masing tesnya, kemudian lembar observasi guru dan siswa, lembar wawancara guru, serta lembar angket respon siswa dan guru. Yang selanjutnya adalah sintaks model. Sesuai dengan pembahasan skripsi mengenai penerapan model discovery learning, maka sintaks yang digunakan adalah sintaks model discovery learning. Sintaks model discovery learning terdapat 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu pemberian rangsang atau stimulation. Pada tahap ini, siswa dimunculkan rasa ingin tahu untuk menyelidiki sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Tahap yang kedua adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan semaksimal mungkin masalah yang tepat terkait dengan materi ajar, yang kemudian siswa menentukan masalah dan membuat hipotesis. Tahap yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian informasi atau data yang tepat dengan melakukan kegiatan investigasi pada sebuah objek atau membaca literatur atau melakukan wawancara kepada narasumber dan melakukan sebuah eksperimen untuk menjawab serta membuktikan dugaan sementaranya. Pada tahapan yang keempat, mengenai pengolahan data. Pada pengolahan data ini melibatkan pengolahan informasi yang telah sebelumnya siswa dapatkan dari berbagai sumber, seperti kajian literatur, wawancara, eksperimen, dan sebagainya, yang kemudian dianalisis dan dijabarkan pada lembar LKPD. Dan tahap yang kelima adalah pembuktian. Pada pembuktian ini, siswa menguji dugaan sementara yang dibuat dengan temuan alternatif dan hasil pengolahan data tersebut selanjutnya disajikan melalui kegiatan presentasi. Dan tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian.
Pada hasil penelitian ini, mengenai penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran, dapat dilihat berdasarkan hasil observasi guru dan siswa menunjukkan persentase penerapan model oleh guru sebesar 92,5% dan siswa sebesar 92,5% yang sama-sama masuk pada kriteria yang sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran sudah berjalan dengan sangat baik dengan persentase sebesar 92,5%. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan guru telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran dengan sangat baik dan penerapan model yang sudah sesuai dengan langkah-langkah. Selanjutnya, pada hasil penelitian mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari grafik hasil rata-rata pretest dan posttest yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dengan rata-rata pretest sebesar 51,72 dan rata-rata posttest sebesar 82,50. Yang mana hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 30,78 atau 31%. Selanjutnya, hasil pretest dan posttest tersebut dilakukan uji normalitas, uji paired sample t-test, dan uji NGEN. Yang mana pada uji normalitas diperoleh bahwa nilai signifikansi variabel adalah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi pada pretest adalah 0,052 dan nilai signifikansi posttest tersebut adalah 0,164. Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji paired sample t-test. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi total dari pretest dan posttest yaitu sebesar kurang dari 0,001 yang jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 maka nilai signifikansi UJT yaitu kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Maka dapat dikatakan bahwa model discovery learning memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, dilakukan uji NGEN, di mana dalam uji NGEN ini diperoleh hasil bahwa NGEN score menunjukkan nilai yaitu 0,6312 dan memiliki arti bahwa hasil nilai NGEN berada pada interpretasi indeks berkategori sedang, yang jika dibentuk dalam persentase, dapat dinyatakan berada pada besaran persentase sebesar 63,1170%, yang termasuk ke dalam kategori tafsiran efektivitas yang cukup efektif. Hasil penelitian yang terakhir yaitu mengenai kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran, yaitu diperoleh hasil mengenai kendala siswa bahwa masih terdapat beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan masih terdapat peran siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, siswa masih merasa kebingungan dalam membedakan benda yang termasuk ke dalam zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Selain kendala yang dialami oleh siswa, kendala juga dialami oleh guru dalam proses penerapan model discovery learning, yaitu guru kurang mampu menstimulasi siswa untuk menemukan sendiri masalah yang ada pada materi ajar, lalu pengelolaan kelas dan waktu yang masih kurang baik, serta kurang efektif dalam beberapa pertemuan, dan terdapat kesulitan dalam membimbing siswa pada proses penemuan dan menemukan permasalahan, serta guru berpendapat bahwa suatu model tidak berlaku untuk semua materi pembelajaran. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Dari hasil penelitian, penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi zat tunggal dan campuran kelas 5 sekolah dasar dapat diperoleh kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dan efektif dalam penerapan model discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi zat tunggal dan campuran kelas 5 sekolah dasar dengan besaran persentase yaitu sebesar 92,5% yang termasuk ke dalam kategori yang sangat baik.
Untuk yang kedua, yaitu terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, di mana hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata pretest dan posttest yang mengalami sebuah peningkatan yang signifikan, di mana pada hasil pretest siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 51,72 dan hasil posttest mendapatkan nilai dengan rata-rata sebesar 82,50. Hal tersebut menunjukkan terjadinya sebuah peningkatan pada proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning sebesar 30,78 atau 31%. Untuk yang ketiga, yaitu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa maupun guru dalam penerapan model discovery learning pada materi zat tunggal dan campuran. Namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya.